Inilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya keselamatanku. Dan kota Yesus, Kaulah kekuatanku selama-lamanya. Shalom saudaraku, semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan boleh berikan kepada kita untuk kita kembali mengucap syukur, untuk kita kembali memuji menyembah Tuhan. Bahkan kita belajar akan kebenaran firman-Nya. Saya percaya hari ini saudara-saudaraku semuanya, dimanapun saudara berada, saudara sudah mempersiapkan hati, jiwa, dan roh kita untuk mengasihi Tuhan melalui ibadah bersama. Saya katakan bagi saudaraku semuanya yang ada di benua Australia, yaitu di sana ada gereja PLC yang ada di kota Melbourne. Shalom. Shalom. Saya percaya keluarga besar gereja PLC yang ada di kota Melbourne hari ini pun boleh berbahagia, bersukacita, sebab Tuhan memberikan anugerahnya yang luar biasa. Demikian juga bagi keluarga PA Peniel yang ada di kota Brisbane, yang ada di kota Sydney. Shalom. Shalom. Kita pun boleh bersama-sama untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia, yaitu keluarga Jemaat Kristen Indonesia,
Soe Live yang ada di Bandung, Jawa Barat. Demikian juga Jemaat Kristen Indonesia Soe Live yang ada di Citaraya, Tangerang, Provinsi Banten. Salam. Shalom. Kita percaya hari ini pun sama. Ada sukacita, Amin. hati yang rindu, yang haus lapar akan Tuhan. Bahkan saudaraku semuanya yang tergabung di dalam PA Peniel, baik yang ada di kota Jakarta, yang ada di kota Medan, Sumatera Utara, baik yang ada di Jawa Tengah, baik meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Wonogiri, dan kota Klaten. Salam. Shalom. Demikian juga fellowship para hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah Jabodetabek, dan fellowship para hamba Tuhan yang ada di NTT, khususnya di Pulau Rotendao, pulau yang paling selatan Indonesia. Saya katakan salam. Shalom. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita boleh mempersiapkan diri, kita datang kepada Tuhan. Mari kita sepakat, kita berdoa, biar kehendak Tuhan yang jadi, dan kita pun boleh menikmati hadirat Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Bapakku yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu peduli, yang memelihara kami sampai hari ini. Bahkan kasih-Mu tak berkesudahan Tuhan. Maka hari ini kami bawa korban syukur kami. Kami bawa korban pujian kami. Inilah hidup kami Tuhan. Dengan darah-Mu, darah Yesus Kristus, kami terima hari ini. Darah-Mu itu yang menebus kami, yang menguduskan kami, yang memperdamaikan kami. Bahkan darah-Mu itu yang telah membenarkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga darah-Mu dicurahkan, di mana anak-anak-Mu hari ini boleh berkumpul bersama. Tuhan, tempat ini menjadi kudus. Tempat kami menjadi kudus karena darah-Mu. Tidak ada tulah kemusnahan, tidak ada tulah kegagalan, tidak ada tulah sakit penyakit. Bahkan kutuk langit, tembaga, tanah besi dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan tidak ada awan kegelapan yang menguasai kami hari ini. Kami katakan menyingkir dari kami. Sebab yang kami rindu adalah kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, radiasi kerajaan surga melingkupi kami. Mari Roh Kudus, bawa setiap kami masuk lebih dalam di hadirat-Mu, mengenal Engkau secara pribadi, sehingga dalam diri kami memiliki roh yang menyala-nyala untuk kami berjumpa dengan Engkau di dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku. Mari kita memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Tuhan sanggup mengubahkan sekalipun kita di lembah baka, Tuhan bisa membuat berubah menjadi lembah yang bermata air. Percayalah, mari miliki iman di dalam Yesus. Sebab tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama memuji Dia.
biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Tuhan yang memberikan Kau kemuliaan, yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. bersama Rohmu, Bersama Rohmu ku pasti menang. tinggi, Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. kami berikan sorak-sorai bagimu Tuhan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Terima kasih Tuhan. Maka hari ini kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau bersamamu Tuhan. Rohmu ada bersama dengan kami Tuhan. Bersama Rohmu ku pasti Bersama menang. Rohmu, Bersama Rohmu ku pasti menang. mari tinggikan namanya. Tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Sekali lagi, nyatakan. Tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau memberi kekuatan. Kau sanggup memulihkan kami. Inilah iman kami. Haleluya. Haleluya. Jikalau kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Jikalau kita mengenal Tuhan kita, maka kita akan mengalami kuasanya. Mari saudaraku percaya di dalam Dia. Di dalam Dia ada pengharapan, ada kekuatan, Amin. dan ada kuasa yang hebat. Mari kita bersama-sama memuji Dia. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Firman yang melindungi kita. Lindungi Haleluya. dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita percaya saudaraku, kebenaran itu membebaskan kita. Mari percayakan firman-Nya. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan
selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya dalam namanya, Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. di dalam kuasanya, Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya ada kemenangan. Amin. Mari nyatakan haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya, Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. hanya di dalam namanya, Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. sekali lagi nyatakan hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang Terima kasih hidupku. Tuhan. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sekali lagi nyatakan, Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi untuk menyembah Engkau. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami berserah kepadamu. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Mari saudaraku, saya ajak lagi, nyatakan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Tuhanku, kami percaya Engkau
Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari saudara, berjalan, hari ini kami percaya Tuhan. Hari ini kami nyatakan iman kami. Kami percaya Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Sama-sama nyatakan Tuhan bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tuhan yang bersama kami. Tuhan yang bersama. Tuhan, kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Situasi apapun, firman-Mu berkata bahwa ada darah Yesus yang menjadi tanda, sehingga tidak ada situasi kondisi apapun yang menyusahkan, menyengsarakan, atau menyakiti kami. Sebab kami percaya Engkau bersama kami, Engkau di pihak kami. Maka hari ini biar kekuatan-Mu atas kami, Engkau yang membuat iman kami semakin kuat. Mari Roh Kudus, Engkau menyertai kami. Mari Roh Kudus, bersama kami melalui pujian kami hari ini. Kami percaya Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama Tuhan yang memegang setiap tangan kami, langkah hidup kami. yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
Tak usah ku takut. tak usah Kami buang semua ketakutan. Kami buang semua kekhawatiran kami, keraguan, kebimbangan kami. Kami berkata Tuhan, Engkau ada bersama kami. Tuhan, ada pengharapan di dalam Engkau. Kami percaya, kami percaya. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari menyembah Dia. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku Tak usah ku takut. Haleluya. tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Inilah Tak kami usah ku Inilah bimbang, kami Tuhan. kau di Engkau penyembuh dalamku. kami. Tak usah ku Engkau cemas, yang memberi kekuatan dan pengharapan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman sekali kita katakan, tak usah ku takut. tak usah ku You are takut, master of breakthrough. kau serta. Haleluya. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, Mari pandang Tuhan saudara. nyanyi Arahkan hati kita kepada Tuhan. Apapun masalah kita, apapun kau pergumulan kita, hebat, Tuhan sanggup. Tuhan ajaib hebat. Dia perkasa ajaib saudara. Tuhan, inilah kami hari ini. Ku nyanyi haleluya. nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa
Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Kami menyembah-Mu, kami merindukan Engkau. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi-Mu. Kami bawa syukur kami bawa hidup kami. Ini penyembahan kami Tuhan. Biar terus naik di hadapan-Mu. Terima penyembahan kami Bapa. Terima penyembahan kami. Ini nyanyian syukur kami. Engkau layak ditinggikan selamanya. Haleluya. Kira bakal batas dalam hati. Biar hari ini antara engkau dengan Tuhan, saudara. Mari masuk lebih dalam di hadirat Tuhan. Mari rindukan Tuhan, saudara. Dia ada bersama kita. Tuhan, Tuhan. Biarlah batas dalam bayar batas. Biarlah batas dalam bayar. Bangkitkan roh kami dalam Engkau. Bangkitkan generasi ini Tuhan. Selamatkan setiap keluarga-keluarga kami. Pulihkan kondisi kami. Masuk rencana-Mu. Masuk rencana-Mu. Biarlah batas dalam batas. Biarlah batas dalam bayar batas. Biarlah batas dalam bayar batas. Biarlah atas nama ya dalam nama. Mari saudara, mari lebih lagi dengan Tuhan. Biar Kau membangkitkan kembali cinta mula-mula itu kepada Tuhan. Jangan biarkan api Tuhan padam. Jangan biarkan hati kita menjauh dari Tuhan. Tetapi mari lebih lagi. Sebab firman-Nya berkata, berbahagialah yang dimana kita mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Sekalipun melewati lembah baka, Tuhan sanggup mengubahkan menjadi lembah mata air. Tuhan yang menjamin kita lebih kuat, sangat kuat sampai di Sion. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya. Mari saudara angkat tanganmu. Mari pujilah Dia, sembahlah Dia. Sebab Tuhan yang memberikan anugerah, sebab Dia yang menyatakan kemuliaan-Nya, kuasa-Nya. Tuhan yang sanggup membalikkan keadaan. Semua bisnis, usaha apapun yang terjadi bagi kita. Nyanyi haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita bersama-sama menaikkan iman kita kembali. Berdeklarasi. Bukan hanya deklarasi, tapi kita sedang bernubuat. Maka mari dengan sungguh-sungguh sepakat kita nyatakan 2, 3. Tuhan Yesus, aku adalah jemaatmu yang engkau bentuk di atas batu karang, yaitu pengakuan Petrus yang teguh, pengakuan yang menyatakan bahwa engkau adalah yang penuh dengan urapan-urapan. Maka jemaat yang engkau bentuk juga harus penuh dengan urapan-urapan. Dan engkau adalah anak Allah yang hidup. Sesuai dengan firman-Mu, Yohanes 1 ayat 12. Aku juga anak Allah, karena aku percaya kepadamu. Dan engkau berkata, mulai sekarang alam maut, alam kegagalan, alam kemiskinan, alam dikuasai masalah-masalah yang tidak selesai-selesai, tidak boleh menguasai aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini ke depan, hidupku tidak sama dengan hidupku hari ini. Karena sejak hari ini aku mengerti kebenaran firman, yaitu aku sudah menerima kunci-kunci kerajaan surga, yaitu kuasa perkataan untuk merubah hidup, merubah masa depan, merubah situasi dan kondisi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Percaya saudara. Mari sekali lagi kita nyatakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan segala perkara, segala
tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali pada saat ini. Kita akan mempelajari sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang tentu saja amat sangat berguna untuk kehidupan keimanan kita. Sebelum itu saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini kami boleh belajar kembali kebenaran firman-Mu. Pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan sudah kami terima, dan ini akan membuat kami semuanya tanpa kecuali dapat mengerti rahasia firman-Mu. Darah-Mu, darah Yesus ada di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami boleh mengerti tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu berkata bahwa kebenaran firman-Mu itu, tatkala kami mengerti, pengertian kami itu akan merubah hidup kami, dan kami mempercayainya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Minggu kemarin kita sudah mempelajari ternyata ada kewajiban kita kepada Tuhan. Dan hari ini saya akan ajak Anda untuk mempelajari dalam daging-Mu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Perjanjian. Tuhan selalu membuat perjanjian kepada kita. Perjanjian itu disampaikan kepada Anda dan saya melalui kebenaran firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang kami mengerti itu akan merubah hidup kita. Ya. Dan Tuhan menyampaikan perjanjian itu dalam janjinya, dalam firman-Nya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, perjanjian Tuhan itu meliputi dalam bidang apa saja? Dan ternyata kalau kita membaca Alkitab keseluruhannya, kita akan menemukan janji-janji yang luar biasa banyaknya. Saya tidak akan membagikan semua janji itu, saya hanya menyoroti dalam 4 bagian ini, yaitu janji Tuhan dalam bidang ekonomi, dalam bidang keuangan. Yang kedua, janji Tuhan dalam bidang kesehatan atau bagaimana tatkala kita menghadapi sakit dan penyakit. Yang ketiga, bagaimana kita dapat mengerti janji Tuhan mengenai membebaskan Anda dan saya dari setiap kegagalan. Dan yang keempat adalah bagaimana kita bisa bebas dari kondisi yang buruk atau dari nasib buruk. Ya, sekarang kita akan kembali kepada apa yang telah kita baca beberapa hari yang lalu atau tepatnya minggu kemarin, yaitu di dalam Kejadian pasalnya yang ke-26. Itu dari Kejadian 26 itu kita akan melihat bahwa Tuhan itu tertarik dengan Abraham karena respon imannya. Ya. Maka dikatakan di dalam ayat yang kelima adalah, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan telah memelihara kewajibannya kepadaku. Apakah kewajiban yang Abraham kerjakan? Yaitu memelihara segala perintah Tuhan, memelihara segala ketetapan Tuhan, dan memelihara segala hukum Tuhan. Saya selalu berulang-ulang mengatakan hukum Tuhan di sini bukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu baru diberikan kepada Musa.
Sementara jarak Abraham dengan Musa itu kira-kira 430 tahun. Berapa generasi ada di situ? Dan inilah yang harus kita dalami lebih dalam lagi supaya kita benar-benar mengerti. Saya katakan bahwa kekristenan tidak lepas dari agama Yahudi dan kekristenan juga tidak lepas dari iman Abraham. Itu sebabnya tidak salah tatkala kita mempelajari iman Abraham itu. Tadi saya katakan bahwa Tuhan tertarik kepada Abraham karena sikapnya. Dia mendengar firman dan dia memelihara firman yang dia dengar. Anda harus ingat bahwa zaman Abraham, firman yang Abraham dengar belum dalam bentuk tulisan, belum diwujudkan dalam tulisan. Jadi dia hanya mengingat dan tradisi lisan ini dipelihara sungguh-sungguh. Maka yang dikerjakan Abraham memang di dalam Alkitab Perjanjian Lama, khususnya Kejadian, tidak banyak disingkapkan apa-apa yang Abraham kerjakan. Tetapi di dalam kitab Kejadian kita melihat yang Iskak kerjakan. Saya sangat yakin bahwa tatkala Iskak itu mengerjakan sesuatu, pasti dari nasihat orang tuanya. Dan bukan cuma Iskak, Eliezer yang adalah hambanya pun pada waktu disuruh oleh Abraham mencarikan seorang istri bagi Iskak, Eliezer pun berdoa. Bagaimana Eliezer bisa berdoa? Karena dia juga diajari oleh Abraham. Dan nanti kita akan melihat ternyata Tuhan juga memerintahkan kepada Abraham, bukan cuma anaknya Abraham, tetapi semua yang ada tinggal di dalam rumah, di dalam kemah Abraham, supaya mereka dilibatkan. Dan kita melihat di dalam Kejadian 26 ayat 5 itu, respon Abraham itu memelihara firman yang dia dengar, memelihara ketetapan yang sudah Tuhan putuskan, dan memelihara hukum. Nah, saya mendapati hukum apa yang Abraham pelihara, yaitu hukum memperkatakan kembali. Firman yang dia dengar diperkatakan kembali. Ketetapan yang dia dengar diperkatakan kembali. Dan memperkatakan kembali ini dalam bentuk meditasi. Meditasi menggunakan istilah di dalam bahasa Ibrani-nya su'ah. Dan su'ah ini yang dikerjakan oleh Iskak di dalam Kejadian 24 ayat 63. Bahwa Iskak menjelang senja selalu keluar dari kemahnya untuk su'ah. Dia berjalan di padang, berjalan-jalan di padang sambil memperkatakan yang harus dia perkatakan, yaitu memelihara firman Tuhan, memelihara ketetapannya, dan memelihara su'ah itu sendiri. Itulah yang membuat Abraham, sikap Abraham, iman Abraham, Tuhan tertarik. Ya, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Kejadian 17. Mundur dari pasal 26. Kejadian pasalnya yang ke-17. Ya, saya akan ajak Anda untuk melihat apa yang dikerjakan Abraham dan apa yang Tuhan firmankan kepada Abraham. Pasal 17 mulai ayat yang pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Dalam bahasa Ibrani-nya, Akulah El Shaddai. Kemudian hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku El Shaddai, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah, tidak bercela di sini bukan berarti tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan. Bukan itu. Karena tidak bercela menggunakan di dalam bahasa Ibrani
tamiyim. Dan tamiyim itu adalah cara Abraham percaya. Karena Abraham percaya, dia memperkatakan kembali apa yang dia percayai, dan yang dikatakan itu tidak salah. Kenapa kok tidak salah? Persis yang Tuhan katakan. Nah, itulah tamiyim. Maka Abraham memelihara kewajibannya kepada Tuhan sesuai yang dicatat di dalam Kejadian 26 ayat yang kelima. Kejadian 26 ayat yang kelima inilah menyingkapkan satu rahasia kebiasaan yang dilakukan oleh Abraham dan keturunan, yaitu Ishak. Dia pelihara benar-benar janji Tuhan. Ternyata Abraham mendapatkannya dari Kejadian pasal 17. Dikatakan, akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Apa yang Tuhan katakan dipegang benar. Titik komanya istilahnya seperti itu. Tepat, sama. Jadi dia gak salah sedikit pun di dalam memperkatakannya kembali. Ayat yang kedua. Aku, Tuhan, akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Jadi Tuhan berkata, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Aku akan membuat engkau menjadi sangat banyak. Itu yang dikatakan. Nah, ayat yang kedua tidak lepas dari ayat yang pertama. Aku El Shaddai, hendaklah engkau tidak bercela. Aku El Shaddai, engkau memelihara firman yang kau dengar, dan kamu tidak salah di dalam memperkatakannya kembali. Nah, itulah. Dari berdasarkan ini, maka Tuhan berkata, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Perjanjian. Sekarang ayat yang ketiga. Dikatakan, lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya. Namanya belum Abraham, masih Abram. Dan waktu Abram mendengar perkataan Tuhan bahwa aku akan membuat perjanjianku dengan engkau, responnya adalah Abram sujud. Kemudian dari ayat yang keempat, dari pihakku Tuhan berkata, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Itu dikatakan Tuhan. Dari pihakku, dari pihak Tuhan. Tuhan berjanji, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ini janji yang Tuhan katakan. Kita sudah melihat di dalam Yesaya 45 ayat 23, Tuhan bersumpah dengan dirinya sendiri. Dan dia mengatakan, sumpahnya itu dikatakan begini, setiap firman yang keluar dari mulutku adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Suatu firman yang tidak bisa dibatalkan. Siapapun tidak bisa membatalkannya. Itulah perjanjian yang Tuhan sampaikan. Nah, sekarang kita melihat di dalam ayatnya yang keempat tadi, dari pihakku. Inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa ditarik kembali. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa dibatalkan. Andai kata ada orang yang mengkomplainnya, andai kata ada orang yang mengklaimnya bahwa ini tidak benar, harus batal, tetap tidak bisa. Itu yang Tuhan janjikan.
Kemudian kita melihat ayatnya yang kelima. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Penambahannya cuma kata H saja. Abraham, tetapi penambahan huruf H akan merubah arah hidup daripada Abraham. Karena engkau telah kutetapkan. Nah, inilah ketetapan Tuhan. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Awalnya Abram, kemudian diganti Abraham. Artinya engkau sudah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Bukan satu bangsa, banyak. Bukan cuma dua, banyak. Itu ketetapan. Nah, kita mulai ngerti sekarang ada yang berbentuk firman dan ada yang berbentuk ketetapan. Ya. Nah, kedua-duanya Abraham memeliharanya dengan baik. Tidak salah, memperkatakannya juga tidak salah. Ya. Karena tidak salah, ada satu istilah, sampai titik dan komanya benar. Oh, haleluya. Nah, itulah tamyim. Kemudian kita melihat ayatnya yang ke-6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Bukan cuma satu bangsa, bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Oh, haleluya. Daripadamu akan muncul raja-raja. Tidak disebutkan 1 kali, 2 kali, 7 kali. Tidak. Kemudian dikatakan apa? Ayat yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Oh, haleluya. Ini inisiatif dari Tuhan. Bukan inisiatif dari Abraham. No. Dari Tuhan. Mengapa? Karena Abraham itu di mata Tuhan, dia memelihara firman-Nya, memelihara ketetapannya, dan memelihara hukum. Oh, haleluya. Jadi Abraham telah terpilih. Sekarang kita akan lanjut ayatnya yang ke-8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Tuhan berkata seperti itu. Aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan menjadi Tuhan mereka. Kita akan melihat ayatnya yang ke-9. Lalu firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu sekarang. Tuhan berkata dari pihak Abraham, engkau harus memegang perjanjianku. Ingat, ini pasal 17 ya. Kemarin kita mempelajari pasal 26. Ini ayat 9 berkata, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, dan engkau dan keturunanmu turun-temurun harus memegang perjanjianku. Nah, ini yang dikatakan Tuhan kepada Abraham, dari pihakmu engkau dan keturunanmu memegang perjanjianku. Ayat yang ke-10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Inilah perjanjianku yang harus
kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Oke, sebelum saya lanjut, saya tertarik dengan perintah yang Tuhan katakan. Ayat 9, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Memegang, ya, memegang. Kemudian ayat yang ke-10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Oh haleluya. Yang menarik adalah kata memegang. Memegang itu adalah samar. Dan samar itu adalah bukan cuma sekedar memegang, tetapi dia akan mengusahakan firman ini terus digemakan setiap kali. Maka sekarang kita melihat di dalam Kejadian 26 dikatakan bahwa Abraham memelihara kewajibannya kepadaku. Saya katakan itu istilah yang paling tepat. Firman itu, janji Tuhan itu dipelihara terus, dipelihara. Nah, kata memelihara itu tidak membiarkan ada yang rusak, tidak membiarkan ada yang tercecer, tidak boleh. Dipelihara itu dipelihara sesuai dengan aslinya. Ya. Saya pernah melihat orang yang membuat furniture. Dia meniru furniture yang pernah diproduksi abad pertengahan. Dan orang ini sangat ahli untuk itu. Warnanya disesuaikan, padahal kayunya berbeda. Kayu yang dibuat itu adalah kayu yang hari ini ada, tetapi warnanya, handle-nya, hiasannya semua dibuat persis. Dan warnanya dibuat seperti seolah-olah sudah lama. Waktu saya melihat, saya tertarik cara mengerjakannya itu. Saya diskusi dan akhirnya saya membelinya 1 atau 2 biji, lupa. Ya, dari situ saya mulai melihat betapa dia itu mempelajari warna-warna apa zaman tahun pertengahan itu. Tahun 1800-an, 1700-an dia pelajari. Handle-nya pun dia punya. Ini handle tahun 1700-an. Ini handle pada tahun 1800-an, 1600-an, kayak begini, kayak begitu. Wow, itu orang-orang yang mempunyai interest memelihara. Ya, ini dalam konteks memelihara. Dan puji Tuhan, kata memelihara, kembali lagi ya, Abraham itu memelihara. Apa yang Tuhan katakan, dia persis memperkatakannya kembali. Waktu Abraham su'ah, dia juga su'ah memperkatakan persis yang dia dengar. Ini yang membuat Tuhan itu tertarik. Yang membuat Bapa di surga tertarik kepada Abraham. Dan sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat ayatnya yang ke-11. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ya. Waktu disunat keluar darah. Ayat 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Semuanya harus mengikuti perjanjiannya Tuhan. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian kekal. Oke, jangan salah nangkep. Tuhan telah menyampaikan firman-Nya. Kemudian Tuhan telah menetapkan ketetapannya. Abraham memelihara semuanya itu. Firman-Nya
ketetapannya dipelihara. Caranya dia suah. Dan suah ini terus dikerjakan setiap hari di hadapan Tuhan. Abraham berhasil memelihara itu. Kemudian firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 17 ayat 13 yang bagian terakhir, maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Perjanjian Tuhan dalam bentuk firman. Oke? Kemudian Abraham memeliharanya, memperkatakan kembali melalui suah. Suah dikerjakan oleh Abraham setiap kali. Nah, melalui proses ini, perjanjian yang awalnya adalah firman, kemudian Abraham melakukan suah setiap hari, maka perjanjian Tuhan itu masuk ke dalam dagingmu. Perjanjian Tuhan itu masuk di dalam daging kita. Ini sebetulnya rahasia dari orang yang percaya. Kalau kita percaya, saya selalu katakan, perkatakan apa yang kamu percayai. Perkatakan itu. Ya, tatkala kita memperkatakan itu, ada satu hukum yang harus kita ketahui di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Saya ajak Anda untuk membuka supaya kita betul-betul memahaminya. Dan tatkala Anda sudah paham, Anda akan mengerti. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa suka menggemakan, siapa suka ngomong terus-menerus seperti gema sebuah gong tatkala dipukul. Mukulnya sekali, tapi gemanya ini terus. Ya. Nah, tatkala kita memperkatakan dengan mulut kita dan kita katakan terus-menerus seperti bunyinya sebuah gong yang dipukul tadi. Firman Tuhan berkata, kita akan makan buah yang kita katakan. Di dalam perjanjian baru juga ada di dalam Roma. Coba kita lihat yuk, supaya kita enggak salah. Roma pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Rupa-rupanya tatkala kita mengakui dengan mulut kita, hati kita nggak boleh diam. Jadi mulut mengakui, hati ini percaya, dua-duanya harus bekerja. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ini hukumnya yang ayat yang ke-10, pasal 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perjanjian Lama mencatat hal yang sama walaupun menggunakan kata-kata yang berbeda. Nah, sekarang kita mendapatkan satu kunci lagi. Mulutmu memperkatakan sesuatu, hatimu harus ikut. Jadi nggak boleh hanya asal bunyi. Apalagi tatkala Anda ditanya, kok kamu mengucapkan pengakuan-pengakuan? Bukankah itu jadi mantra? Oh, tunjukkan ayatnya. Amsal 18 ayat 21. Roma 10 ayat 9 dan 10. Tidak ada kata-kata kalau kamu memperkatakan terus itu jadi mantra. Tidak ada. Kenapa orang itu begitu?
ya perlu ditunjukkan ayatnya supaya mereka juga tahu. Ya. Dan saya pernah ketemu dengan seseorang, ditanya, kok kenapa sih kamu kok setiap kali memperkatakan terus disuruh Pak Obed, katanya. Janganlah, yang nyuruh itu firman Tuhan, supaya kamu ngerti dan kamu mendapatkan sesuatu. Saya dalam posisi mengucapkan pengakuan sudah cukup lama, dari tahun 1978. Oh haleluya, sejak bulan September itu. Kenapa saya ingat? Karena itu titik balik dari hidup saya. Sejak itu saya terus seperti yang Abraham kerjakan, memelihara firman-Nya, memelihara ketetapannya, dan memelihara hukum itu. Dan sekarang saya mengajar kepada Anda semua, yang Anda dengar soal adalah kebenaran. Anda ingat Yesaya pasal 45 ayat 23. Lihat saja yuk supaya kita tidak kesasar. Harus melihat ada ayatnya sehingga Anda betul-betul paham dan mengerti. Oke, Yesaya pasalnya 45 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata begini, demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Tuhan itu bersumpah demi dirinya sendiri. Biasanya orang bersumpah demi orang yang lebih tinggi dari dia. Tapi tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Maka Tuhan berkata, demi aku sendiri aku telah bersumpah. Pertanyaannya, apa yang disumpahkan Tuhan? Dari mulutku telah keluar kebenaran. Itu yang pertama. Jadi sumpahnya Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Apa artinya kebenaran di sini? Tidak salah. Tidak bisa disalahkan. Kebenaran itu tidak salah, memang benar. Kemudian, yaitu suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Firman yang keluar dari mulut Tuhan itu kebenaran, memang benar. Itu firman yang tidak dapat ditarik kembali, tidak dapat dibatalkan siapapun. Anda tahu pekerjaan iblis itu adalah menuduh, ya. Kita lihat yuk. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kuasa Dia yang diurapinya, kuasa Yesus yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi pendakwa ini mendakwa Anda dan mendakwa saya. Dakwaannya itu dalam bentuk intimidasi. Ya. Kalau Anda dalam kehidupanmu, dulu kehidupanmu tidak benar, banyak kesalahan yang dilakukan, cepat atau lambat intimidasi akan datang dalam hidupmu. Dan tatkala intimidasi datang, Anda sedang didakwa oleh roh. Roh siapa? Roh jahat, iblis dan teman-temannya. Dia suka mendakwa Anda kepada Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan, orangmu yang namanya ini, di negara ini, di kota ini, dia tidak boleh menerima janjimu. Kenapa? Karena dia melakukan ini, dan ini. Kalau Anda ngerti rahasia itu, Anda tetap katakan kebenaran. Anda tetap katakan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Dan kebenaran itu suatu firman yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, termasuk si pendakwa. Nah, mulailah kita paham dan mengerti. Firman Tuhan ini tidak boleh dibatalkan oleh siapapun, termasuk oleh roh jahat. Nah, kalau kita sudah mengerti, nangkap firman Tuhan, setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah kebenaran,
Dan kebenaran itu suatu firman yang tidak bisa dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan. Dan kalau Anda bisa memegang itu, memelihara itu, Anda katakan setiap kali, Tuhan, kebenaran-kebenaran firman yang aku baca hari ini adalah kebenaran-Mu, yaitu suatu firman yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun termasuk si pendakwa. Tidak bisa, Tuhan, aku pegang firman itu. Nah, kita akan kembali kepada Kejadian 17 ayat 13. Maka dalam dagingmu lah. Apa artinya dagingmu? Secara personal, secara pribadi. Kamu memperkatakan janji Tuhan, dan Tuhan berkata, maka dalam dagingmu lah kamu yang sedang memperkatakan perjanjian Tuhan itu. Perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Siapa yang memperkatakan, kepada dialah Tuhan berkata, di dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk keturunanmu. Oh, haleluya. Nah, sekarang kita mulai paham dan mulai mengerti, ya. Perjanjian yang sudah Tuhan janjikan, perjanjian yang sudah Tuhan perkatakan di dalam Alkitab kita ini. Tatkala hari ini Anda ngerti, Anda mendeklarasikan, waktu Anda mendeklarasikan, sesungguhnya Anda sedang su'ah. Anda sedang memelihara firman Tuhan, Anda sedang memelihara ketetapan Tuhan, dan Anda sedang memelihara hukum itu, hukum su'ah itu. Anda kerjakan, dan Tuhan akan berbicara kepada Anda melalui Kejadian 17 ayat 13b tadi. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu yang kamu katakan itu menjadi perjanjian kekal. Oh, haleluya. Saya berharap ini akan memberikan satu dampak yang luar biasa dalam hidup Anda, ya. Perjanjian Tuhan itu yang Anda sedang perkatakan, yang Anda sedang su'ahkan itu menjadi perjanjian kekal untuk Anda, bukan untuk orang lain. Apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, perkatakan, cari janji Tuhan yang terkait dengan kondisimu hari itu, ya. Tadi sudah saya katakan bahwa Tuhan berjanji mengenai ekonomi. Kita singgung sebentar yuk. Ulangan 8 ayat 18. Ini janji Tuhan mengenai keuangan. Ya, kalau Anda hari ini baru mendengar, tangkap ayat ini. Firman Tuhan berkata begini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi untuk mendapatkan kekayaan bukannya dilarang. Tuhanlah yang justru memperkatakan, kamu kalau mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan untuk memperoleh kekayaan, maka kamu akan dapatkan itu. Ini yang Tuhan janjikan. Su'ahlah mengenai ini. Saya akan ingatkan Anda kembali kepada Kejadian pasal 12 ayatnya yang kedua. Tuhan berkata demikian, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar, menjadi orang besarnya Tuhan, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ingat, Tuhan memberkati Anda. Su'ahkan ini, bahwa Anda adalah salah satu orang yang diberkati dengan berkat yang dari Tuhan, dan akan membuat namamu masyhur. Dan firman Tuhan berkata, dan engkau akan menjadi berkat. Kita sudah ditetapkan untuk menjadi berkat.
Kalau Anda ditetapkan menjadi berkat, bagaimana Anda bisa kekurangan? Tidak mungkin itu. Oke, bagaimana dengan kesehatan, penyakit-penyakit? Oke, firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus kita sudah sembuh. Itu jelas. Dan sekarang saya akan menambahkan Roma 5 ayat yang ke-9. Roma 5 ayat 9 berkata, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Berarti pembenaran sudah dilakukan Tuhan. Yes. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Pasti kita akan diselamatkan dari murka Tuhan. Murka Tuhan selalu dikaitkan dengan kondisi yang lagi buruk, situasi yang buruk, kebangkrutan. Kita pasti diselamatkan dari itu semua. Deklarasikan, suahlah, ini janji Tuhan. Ini kebenaran yang tidak bisa dibatalkan untuk Anda. Maka di situ ada satu kalimat, lebih-lebih karena kita sekarang. Kenapa ada kata sekarang? Karena ini dibutuhkan, janji firman di dalam ayat 9, dibutuhkan respon. Kalau hari ini Anda punya respon benar, sekarang untuk Anda. Kalau hari ini Anda masih mikir-mikir, belum terjadi untuk Anda. Dan pembenaran sudah dikerjakan oleh Tuhan. Bagaimana janji Tuhan mengenai gagal? Ya. Kita melihat Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Apa artinya? Firman Tuhan berkata, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Oh haleluya. Ini tanda, ini ciri khas kalau hidupmu hari ini mencari rezeki susah payah. Yang pertama, firman Tuhan berkata, tanah yang Anda kuasai dalam kondisi terkutuk. Ini firman, ya, ini bukan kata Pak Obed, ini firman Tuhan. Buktinya susah payah. Dari pagi kerja sampai larut malam, tidak maksimal yang kita peroleh. Atau bahkan sepertinya rezeki tertutup buntu. Kemudian ayat 18, semak duri dan rumput duri yang dihasilkan bagimu. Semak duri dan rumput duri yang dihasilkan dari tanah yang Anda kelola. Kemudian ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Ya, kalau kerja kalau tidak berpeluh, tidak menghasilkan sesuatu. Ini adalah situasi gagal. Dan gagalnya itu karena kutuk. Sekarang saya akan melihat, akan tunjukkan kepada Anda Lukas pasalnya yang ke-22. Lukas 22 ayat 44. Firman Tuhan berkata begini, ia Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kenapa ini sampai ditulis sedetail itu? Pasti ada maksudnya. Maksudnya adalah darah Yesus yang keluar dari tubuhnya menetes, bertetesan ke tanah. Kenapa ke tanah? Karena kutuk atas tanah di dalam Kejadian 3 ayat 17, 18, 19 baru diselesaikan di Taman Getsemani. Darah yang keluar dari Yesus yang bercampur dengan keringat tadi itu menetes ke tanah. Saudara-saudaraku, kalau Anda sedang dalam kesulitan, kegagalan, mintalah darah yang keluar dari tubuh Yesus
yang menetes di taman Getsemani itu. Katakan, Tuhan, aku menerima darah-Mu yang keluar dari tubuh-Mu, yang menetes di tanah itu. Sekarang aku ambil untuk aku teteskan di tanah di mana rumahku berdiri, di mana pabrikku berdiri, di mana rukoku berdiri, di mana tempat usahaku berdiri. Firman-Mu berkata, pemberesan atas kegagalan atas tanah sudah Tuhan kerjakan, sudah terjadi. Maka tidak ada tulah, maka aku pasti diselamatkan dari murka Tuhan, dari kegagalan, dari kemiskinan, dari kebangkrutan. Katakan apa yang Tuhan janjikan itu. Kemudian Markus 15, kita lihat Markus 15 ayatnya yang ke-17. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, kepada Yesus, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. 18. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya sambil berkata, salam, hai Raja orang Yahudi. 19. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludainya dan berlutut menyembahnya sesudah mengolok-olok dia. Mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Tetapi mahkota durinya enggak dibuang. Dan tatkala mahkota duri tadi dipasangkan kemudian dipukul, maka duri itu masuk ke dalam dan keluar darah. Apa artinya? Tadi di dalam Kejadian disinggung tanah yang terkutuk menghasilkan semak duri dan rumput duri. Berarti duri yang dipasangkan di kepala Yesus itu adalah hasil dari tanah yang terkutuk. Maka tanah yang terkutuk sudah dibayar dengan darah Yesus. Anda harus mengerti, firman yang ditulis ini adalah kebenaran. Tidak bisa dibatalkan. Kalau tidak bisa dibatalkan berarti ya harus terjadi. Dan kalau terjadi berarti sudah diselesaikan oleh Yesus tanah yang terkutuk. Nah terus gimana? Anda tunggu, Anda menantikan supaya ayat ini terjadi sendiri? Itulah respon yang salah. Kalau Anda punya respon yang benar, Tuhan, darah yang keluar dari kepala Yesus membayar lunas semua tagihan kutuk-kutuk itu, Tuhan. Kutuk atas tanah. Tatkala tanah terkutuk, maka aku akan gagal. Tatkala tanah itu terkutuk, aku akan kesulitan hidupku. Sekarang kesulitan tidak boleh ada, karena firman Tuhan berkata, mahkota duri itu ditaruh di kepala Yesus. Dan waktu kepala Yesus dipukul, mahkota duri itu masuk ke kepalanya dan darah keluar. Itulah respon, ya. Itulah yang harus Anda kerjakan, su'ah yang harus Anda kerjakan. Kemudian bagaimana dengan nasib buruk? Nasib buruk. Ada satu kejadian di dalam Matius 21 ayat 18, yaitu Matius pasal 21 ayat yang ke-18 sampai 22. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Yesus sedang kelaparan. Kita sedang kelaparan. Yesus melihat ada pohon ara, Yesus datang ke situ. Anda kelaparan, Anda mencoba berusaha. Yesus hanya melihat daun-daun saja dan tidak ada buahnya. Yesus berkata, yang dikatakan Yesus, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Sekarang Anda sedang lapar. Anda mengerjakan sesuatu supaya bisa menghasilkan dan tidak bisa menghasilkan.
yang membuat tidak bisa menghasilkan itu. Anda perintahkan untuk pergi supaya yang Anda kerjakan itu menghasilkan. Ini maksud daripada ayat-ayat itu. Bagaimana dengan masalah yang besar? Oke, masalah yang besar selalu digambarkan sebagai gunung. Apa yang dikatakan Yesus mengenai gunung yang menghalang-halangi Anda? Di dalam Markus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, kepada masalah ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Dari keempat topik yang saya ambil, kita melihat Anda sudah diberi kuasa untuk memperkatakan perkataan imanmu. Supaya apa? Anda boleh mempraktekkan apa yang kamu katakan harus sama dengan apa yang hatimu rasakan. Ya, itulah hukumnya. Dan sekarang kita simpulkan. Kita sudah mulai mengerti sekarang yang Tuhan janjikan itu firman. Firman itu Anda suah. Firman yang Anda katakan itu Anda suah. Waktu Anda memperkatakan, hatimu pun ikut di dalam pengakuanmu itu. Maka firman yang kamu katakan tadi akan masuk ke dalam rohmu. Maka perjanjian yang Tuhan katakan, yang Anda deklarasikan, akan masuk ke rohmu, menjadi daging. Janji Tuhan itu menjadi daging, ya. Janji Tuhan itu dalam dagingmu sekarang, karena kamu suahkan, dan itu perjanjian kekal yang tidak bisa dibatalkan. Saya berdoa supaya Anda memahami dan mengerti rahasia ini. Oke, tutup Alkitabmu dan saya akan berdoa untuk itu. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah didengar oleh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mereka adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus. Mereka juga ada sebagian yang sedang mencari kebenaran, mencari jawaban. Tuhan, demi nama Yesus kami katakan bahwa kebenaran yang hari ini didengar oleh mereka yang mempunyai kebutuhan khusus, firman itu bekerja. Roh Kudus meteraikan di dalam roh mereka supaya ini menjadi benar-benar jawaban dari Engkau. Tuhan, terima kasih untuk janji firman-Mu yang berkata, dalam daging-Mu lah, dalam daging kitalah perjanjian Tuhan itu menjadi perjanjian yang kekal. Apa yang sudah Tuhan katakan itu kebenaran, dan kebenaran itu suatu firman yang tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditarik kembali. Kami percaya Tuhanku bahwa mereka mendapatkan jawaban yang luar biasa yang dari Tuhan asalnya. Terima kasih Tuhan. Sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati untuk murid-murid-Mu. Sekarang Tuhan, berkatilah roti dan anggur ini untuk kami. Aku percaya Engkau sedang memberkatinya dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Tuhan Yesus, kami mau suah, kami mau memperkatakan apa yang kami percaya. Saudara-saudaraku, ikuti saya, mari kita perkatakan perkataan iman ini. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di seluruh tubuhku sudah Kau ambil, Kau tanggung di tubuh-Mu. Kegagalanku, kelemahanku, jalan buntu yang menguasai aku, rezeki yang seret,
sudah Tuhan ambil dari hidup kami, ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, Engkau menebus kami dengan darah Yesus, Engkau menyucikan kami dengan darah Yesus, Engkau memperdamaikan kami dengan darah Yesus, Engkau membenarkan kami dengan darah Yesus. Kami terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kami hidup kekal. Firman-Mu berkata bahwa di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada penghukuman, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kerugian, tidak ada kebangkrutan, tidak ada kutuk. Tuhan, aku percaya, aku terima janji-Mu itu. Sekarang posisi kami di dalam Engkau, dan Engkau di dalam kami. Firman-Mu berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Aku percaya, aku terima janji itu. Sekarang Tuhan, kami berdiri atas Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih, kami sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Tuhan, kami ambil darah-Mu, kami taruh atas tubuh kami. Engkau berkata, seluruh tubuh kami sudah dibenarkan dengan darah Yesus. Kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Kami juga berdiri atas Galatia 6 ayat 17. Pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah. Tuhan, lihatlah, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik-Mu, yaitu darah penebusan-Mu, darah pembenaran-Mu, darah pendamaian-Mu, dan darah yang menyucikan kami. Itu tanda milik-Mu Tuhan. Dan Engkau berjanji, mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi kondisi buruk, tidak boleh ada roh-roh jahat yang merancang kerugian, kebangkrutan atas hidup kami. Tidak boleh ada. Karena pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus. Kami percaya. Sekarang Tuhan, kami mau lanjut berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, biarlah pemerintah yang sudah merencanakan, yaitu vaksin ini dapat segera mencapai masyarakat yang harus mengalami vaksin. Tuhan, kami juga terus mendukung doa supaya pemerintah kami dapat melakukan pembenahan ekonomi. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhanku, biarlah Presiden kami beserta jajarannya, Wakil Presiden, para Menko Menteri, mereka boleh mempunyai kesatuan, diikat oleh agape-Nya Tuhan, sehingga mereka benar-benar satu, memikirkan kemajuan, memikirkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kami juga terus berdoa munculkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak korupsi. Terima kasih Tuhan, biarlah orang-orang yang
telah Tuhan munculkan ini boleh menempati tempat-tempat yang harus dibersihkan dari korupsi. Terima kasih Tuhan, kami terus mendukung Presiden kami supaya beliau boleh memiliki kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugasnya. Kami juga berdoa untuk kepolisian secara keseluruhan, TNI secara keseluruhan, supaya mereka boleh bersatu, dua lembaga ini, TNI dan Polri, supaya mereka solid dalam kesatuannya, bekerja sama untuk menegakkan negara NKRI ini, juga menghadapi kelompok-kelompok teroris yang menginginkan kegaduhan, yang tidak memiliki toleransi. Terima kasih Tuhan supaya polisi boleh menjalankan tugas dengan baik dan tentara juga menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini adalah doa-doa kami dan kami juga sudah selesai sekarang. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Mari kita akhiri kebaktian kita. Berdirilah, angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku mintakan darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat dan aku katakan, darah itu menjadi tanda bagimu. Tidak akan ada tulah yang boleh menguasaimu. Mulai sekarang, aku minta agape-nya Tuhan ada dalam hidupmu. Damai, sukacita Tuhan ada pada hidupmu. Mulai hari ini aku katakan, hidupmu tidak sama dengan hari yang kemarin, karena hari ini engkau mendengar sumpah yang telah Tuhan katakan, bahwa dari mulut Tuhan sudah keluar kebenaran, yaitu suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Aku percaya mulai hari ini ke depan, hidupmu tidak sama lagi. Demi nama Yesus, terjadilah dalam hidup kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya dan sampai jumpa kembali. Biarlah segala kemuliaan hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Segala hormat puja hanya bagi Yesus. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Yesus. Segala kemuliaan, kenabikan, kejayaan hanya bagi Yesus. Amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.